Inilah Injil suci menurut Lukas. Ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, Maria dan Yusuf membawa anak Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Juga mereka datang untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Waktu itu adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh hidupnya, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Atas dorongan Roh Kudus, Simeon datang ke Bait Allah. Ketika anak Yesus dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, Simeon menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, secara liturgis masa Natal telah usai, tetapi sebenarnya belum benar-benar usai. Tepatnya, masa Natal akan berakhir pada tanggal 2 Februari dengan pesta Yesus dipersembahkan di Kenisah. Umat Israel dalam kitab suci percaya bahwa anak laki-laki pertama dalam suatu keluarga adalah milik Tuhan. Artinya, ia harus dibawa ke Bait Allah di Yerusalem 40 hari sesudah kelahirannya dan dipersembahkan di Bait Allah. Tentu saja para orang tua tidak suka menjadikan anak-anak mereka sebagai kurban persembahan. Jadi, mereka menebus bayi mereka, dalam bahasa Ibrani pinyon haben, atau menebus anak dengan mempersembahkan 5 shikal perak, kurang lebih 50 gram perak. Dapat juga mereka mempersembahkan 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati bagi keluarga yang tidak mampu. Burung-burung itulah yang dikurbankan di altar. Ketika Yesus dibawa ke Bait Allah oleh Maria dan Yusuf, seorang nabi yang telah lanjut usianya bernama Simeon memberkati Yesus. Simeon mengatakan kepada Maria bahwa Yesus akan menjadi terang dunia. Karena itu, pada perayaan ini, gereja juga memberkati lilin-lilin yang akan digunakan di tahun mendatang. Perayaan ini juga disebut Candlemas, misa lilin, atau juga disebut sebagai pesta pentahiran Maria. Saudara-saudari yang terkasih, setelah Yesus disunat, Maria dan Yusuf melakukan perjalanan jauh ke Yerusalem untuk mempersembahkan Yesus di Bait Allah. Praktik kesalehan dan devosi di antara umat Yahudi pada waktu itu mengakui bahwa Yerusalem merupakan pusat bumi.
Kitab Yubileum bab 8 ayat 19. Yerusalem dipandang sebagai tempat yang paling penting untuk kebaktian penyembahan Allah bagi semua orang Yahudi yang saleh, dan kota suci itu memainkan peranan kunci dalam Injil Lukas. Di kota Yerusalem inilah Sakaria berjumpa dengan malaikat agung Gabriel yang memberitahukan kepadanya bahwa Elisabet istrinya akan mengandung dan melahirkan Yohanes Pembaptis. Lukas bab 1 ayat 5-23. Dan ke bait Allah pula lah para muridnya kembali setiap hari untuk kebaktian memuji-muji Allah setelah kebangkitan Yesus. Lukas bab 24 ayat 53. Dan persembahan di bait Allah mengindikasikan bahwa keluarga Yesus adalah umat Yahudi yang menyadari sepenuh hati bahwa bait Allah adalah tempat kediaman Allah. Semua orang Kristiani mempunyai hubungan kekeluargaan oleh karena Yesus. Santo Yohanes Paulus II mengatakan bahwa orang-orang Yahudi adalah saudari dan saudara tua kita dalam iman. Buku Crossing the Threshold of Hope, edited by Vittorio Messori, New York, Alfred A. Knopf, halaman 99. Saudara-saudari yang terkasih, walaupun pada awal-awalnya diiringi dengan segala kemuliaan bait Allah, orang-orang yang menerima Yesus bukanlah orang-orang kaya atau berkuasa. Allah justru memanggil mereka yang miskin dan tidak memiliki kekuasaan duniawi, wong cilik yang mempasrahkan hidup mereka sepenuhnya kepada belas kasih Allah kaum Anawim, yakni Yusuf si tukang kayu dari Nazaret dan Maria istrinya yang muda belia, demikian pula Simeon dan Hana, para lansia yang telah melayani Yahweh Allah dengan setia sepanjang hidup mereka. Peristiwa Yesus dipersembahkan di bait Allah mengingatkan kita akan cerita Hana yang mempersembahkan Samuel kepada Eli, imam di tempat ibadat di Silo, 1 Samuel bab 1. Eli merupakan pralambang dari Simeon dan Hana. Perjanjian Lama merupakan pralambang dari Hana dalam bacaan Injil hari ini. Hana dan Simeon merupakan orang-orang yang rendah hati yang menyambut kedatangan dan menerima Yesus di bait Allah. Para pemimpin agama Yahudi pada waktu itu tidak dapat mengenali siapa Yesus. Namun tidak demikian halnya dengan dua orang tua suci yang memiliki kerendahan hati, dan hati mereka yang memang terbuka untuk itu. Mereka justru mengenali siapa Yesus sebenarnya. Jadi sungguh terberkati dua orang suci ini, karena kelak dalam khotbah di bukit Yesus bersabda, "Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah." Matius bab 5 ayat 8. Saudara-saudari yang terkasih, pesta Yesus dipersembahkan di Kenisah menantang kita untuk bertanya kepada diri sendiri, apakah kita mengenali Yesus selagi Dia bergerak di dalam kehidupan kita? Setiap hari, Yesus ingin datang masuk ke dalam hati kita masing-masing dan menyinari kita dengan terang kasih dan kerahiman Allah. Setiap hari Dia ingin mengklaim diri kita sebagai tempat kediamannya dan membuat kehadirannya sebagai harta kekayaan kita yang paling besar dan agung. Sebagaimana Simeon dan Hana, kita akan menjadi peka terhadap gerakan-gerakannya selagi kita menggunakan waktu kita dalam berdoa, berekaristi, membuat hening pikiran kita, dan mengasihi Allah dengan hati kita. Bapa di surga sangat senang kalau berbagi dengan kita segala harta kekayaan surgawi.
Dia hanya minta agar kita datang menghadap hadirat-Nya dengan rendah hati. Dia minta agar kita mengosongkan diri sehingga ada ruang dalam kehidupan kita bagi rahmat-Nya. Agar kita dapat menerima hal-hal surgawi, maka kita harus melepaskan diri kita dari hal-hal duniawi. Allah yang kita sembah adalah Allah kebenaran yang tidak akan berbagi kemuliaannya dengan manusia yang merusak keharmonisan kehidupan bermasyarakat dan melakukan perbuatan merusak itu demi dan atas namanya. Dia akan menyatakan dirinya kepada kita selagi kita membuat hati dan hidup kita terbuka baginya. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, hari ini putramu yang tunggal menghadap Engkau dan dipersembahkan kepadamu sebagai manusia seperti kami. Kami mohon jemputlah kami, curailah kami rahmat-Mu, hapuslah dosa-dosa kami, agar kelak kami pantas menghadap dan memandang Dikau dalam terang abadi. Dengan pengantaran Yesus Kristus putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.